Galbe Watas lebih dari 20 juta sampai sekarang aman. Nah, update terbaru, resiko, dan juga solusi gagal bayar di aplikasi Watas itu sebenarnya bagaimana sih untuk di tahun 2024 ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, semoga teman-teman selalu dalam berkahan dan limpahan rezeki Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu, karena itu yang paling penting ya. Dan masalah untuk Watas, masalah pinjol, itu insya Allah aman-aman aja, nggak akan bikin kalian susah kok. Asal kalian memahami aturannya, asal teman-teman mengerti caranya, dan asal teman-teman juga udah langsung mengubah mindset kalian, pola pikir kalian, karena ya selama ini yang bikin kita resah, bikin kita gelisah ya pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, oke. Jadi masalah Uatas ya. Uatas ini memang pinjol legal, merupakan sebuah aplikasi pinjol yang ya termasuk cukup punya nama lah ya, cukup punya nama. Dan banyak juga orang-orang yang gagal bayar di sana. Nah, ada beberapa teman saya yang gagal bayar cukup lumayan banyak, di antaranya juga ada yang sampai 20 juta, tapi hingga kini masih aman-aman aja. Ya, udah 1 bulan, 3 bulan lebih, masih aman-aman aja. Nggak ada DC yang datang, tapi Slik OJK ada ya. Uatas ini termasuk salah satu pinjol yang meskipun tidak punya DC lapangan, tapi dia ada Slik OJK-nya. Jadi ya udah hal yang wajar jika teman-teman memang ketika gagal bayar masuk ke Slik OJK mereka, gitu teman-teman ya. Oke. Jadi permasalahan di sini adalah sebenarnya kalau misalnya kita gagal bayar dan telat bayar itu udah pasti kita akan mendapatkan denda. Kita akan kena denda, kita akan kena sanksi. Nah, sanksi dan denda ini itu sebenarnya teman-teman harus tahu juga gitu loh. Nggak sembarangan, ada aturannya. Jadi UATAS itu nggak bisa mempermainkan denda dan sanksi itu gede banget gitu, nggak. Ada batasan-batasan maksimalnya. Sehingga kalau bisa boleh dibilang ya, eh mungkin ya teman-teman ya. UATAS itu kalaupun mereka mau curang, itu mereka juga harus pikir-pikir karena mereka nggak bodoh. Ada batas maksimal denda yang diberikan. Ada batas maksimal bunga yang diberikan. Jadi kalau pinjol legal itu semuanya diatur, semuanya dikontrol. Jadi nggak bisa mereka mengatur sesuai sesuka hati mereka. Kalau Slik OJK ya udahlah ya. Kalau DC lapangan ya mereka sebenarnya diizinkan. Kalaupun mereka mau ada DC lapangan. Tapi kalaupun mereka nggak ada, pasti ada alasan khusus kan di belakangnya. Apa itu alasannya? Ya banyak ya. Alasannya kan bisa karena ya kos, biaya. Terus kemudian apakah efektif atau tidak menggunakan DC lapangan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu semakin rumit, semakin besar sebuah pinjol, semakin nggak gampang juga untuk ngurusinnya teman-teman ya. Jadi masalah UATAS, kalaupun kalian gagal bayar, insya Allah semuanya aman. Terus kemudian semuanya ya teman-teman ya, kalau kalian ngerti hukumnya, ngerti aturannya, ya nggak akan ada sesuatu yang berat yang harusnya kalian terima. Karena undang-undangnya itu jelas, resiko terberat hanyalah Slik OJK aja. Nggak ada nanti penyitaan barang, nggak ada nanti masuk penjara, nggak ada nanti kasus yang bisa dibilang akan membuat kalian ini sengsara, akan membuat kalian susah dapat pekerjaan, nggak ada. Ya, jadi tetap tenang, nggak usah panik. Kuncinya mulai dari sekarang adalah prioritaskan apa yang harus kalian prioritaskan. Tetap fokus utama adalah memperbaiki finansial kita. Masalah menyelesaikan pinjol itu bisa nanti-nanti. Ya, sambil jalan, sambil menabung, sambil niatkan dalam hati yang baik-baik gitu ya. Kalian pengen menyelesaikan dan nggak mau minjol-minjol lagi, insya Allah pasti akan ada jalan. Percayalah, pasti akan ada jalan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.